Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, sahabat ternak, sahabat agribisaan desa. Salam satu hobi, salam sukses luar biasa. Nah ini mentok-mentok saya, ada yang bilang, "Mas, mentok-mentoknya jinak, diapain aja, dikasih apa setiap hari ditungguin." Piye ya? Mentok, rata-rata mentok itu jarang ada yang jinak seperti ayam. Mereka kesit kalau mau ditangkap. Tapi terlihat jinak, terlihat ngumpul ketika pemberian pakan. Makanya kemarin cara paling efektif menghindari stres dan paling gampang menangkap mentok itu ketika diberi pakan atau jadwal pemberian pakan. Kalau di tempat saya jadwal pemberian pakannya 2 kali sehari, pagi antara jam 6 sampai jam 7 atau malah sore antara jam 15.00 sampai 16.30 itu jadwal pemberiannya pakan sore. Nah ini mereka kelihatan akur. Tuh. Susahnya minta ampun kalau ayam suruh akur sama mentok. Nah ini nanti program kedepannya ya masih planning, rencananya ada perluasan kandang, tapi ya entah kapan karena itu masih planning. Realisasinya kapan itu belum ketemu. Karena ya dananya belum ada. Kemudian untuk perluasan kandang sendiri kita dananya tadi nggak sedikit. Nah ini induk-induk ayam saya, induk-induk super saya, gede-gede induknya ya, kampung ini induk-induk. Oke. Nah kemudian dari sisi mentok sendiri, kenapa kok di kandang saya terlihat akur, terlihat nggak kesit ya, terlihat gampang ditangkap ya, karena itu tadi. Yang pertama, luas kandang tempat saya nggak terlalu luas, jadi mereka jangkauannya ya sini-sini aja, nangkepnya juga gampang. Kemudian dilanjut pertanyaannya dari rekan sahabat agribisaan desa itu, "Mas, ini kan saya pemula, terus ngelihat di tempat Mas itu mentoknya kok enak-enak ditangkap. Artinya apa? Artinya kalau enak ditangkap kan berarti ternakannya mudah, nggak kabur-kabur, nggak takut terbang di petarangan orang." Nah, kata siapa? Enggak, ternak mentok itu nggak segampang itu. Kenapa kok mentok-mentok saya nggak terbang keluar, nggak ke petarangan orang, nggak naik-naik sampai atap-atap rumah orang? Naik atap pernah, naik atap seng itu pernah, tapi nggak sampai atap orang. Nah itu caranya sebenarnya sederhana. Kalau adik-adik, rekan-rekan yang mau belajar ternak mentok, itu sediakan pakan yang cukup, oke? Ya ini beang kerok ini sama minti, ya. Pertama, sediakan pakan yang cukup. Pakan yang cukup artinya apa? Kenyang gitu loh, nggak usah berlebih tapi kenyang. Mentoknya kenyang. Kalau mentok itu kenyang, saya jamin mereka nggak akan luyur ke jalan, nggak akan luyur keluar, nggak akan pergi keluar. Kenapa? Karena naluri mentok itu kalau dia lapar dia pasti akan keluar, entah terbang entah bagaimana, dan dia akan mendesak pakan yang ada di luar. Seumpamanya di samping rumah itu adalah peternakan ayam atau peternakan yang lain, itu dia akan ngendeh kalau bahasanya di sini, tapi apa ya, ngendeh, merebut pakan dia, karena cepat mentok ngabisin pakannya. Ayam sama mentok kalau dari sisi pakan, dari percepatan penghabisan lebih cepat mentok lebih cepat habis kalau dari sisi pakan. Nah, jadi seperti itu, pakannya cukup, teratur, saya jamin mentok-mentok ini nggak akan terbang keluar. Nah untuk pembibitan sendiri saya sarankan jangan beli mentok yang kecil ya, jangan beli yang terlalu kecil. Kalau segini-gini ini nggak apa-apa lah, kalau segini-gini masih aman lah. Tapi yang bahaya itu kalau terlalu kecil. Kenapa? Karena kalau mentoknya terlalu kecil itu nanti rawan mati ya. Perlu diingat, mentoknya jangan terlalu kecil. Oke? Nah, dari semua pertanyaan sudah saya jawab. Kenapa kok mentok saya itu kelihatannya akur, gampang ditangkap? Ya karena
saya ke kandang itu buat videonya pas waktu jadwal pemberian pakan, jadi mereka kelihatan gampang ditangkap. Coba kalau saya kesini siang, saya deketi ya pasti kabur, pasti lari mereka, karena mereka sudah lincah, sudah kenyang, tenaganya sudah penuh lagi. Nah kemudian dari sisi peternakan mau bibit, itu saran saya untuk belajar bibitnya indukan aja yang sudah siap kawin, siap bertelur. Jangan membeli minti karena rawan mati, rawan stres. Nah itu tadi. Kalau dari sisi pakan ya semua sih oke sih. Nah untuk video saya selanjutnya nanti akan membahas tentang daun singkong. Nah ini karena ya bener juga rekan-rekan yang mempertanyakan itu, Mas, daun singkong kan nggak semuanya aman, ada juga yang berbahaya, itu gimana saya pemberiannya? Nah itu juga nanti saya browsing dulu lah. Kalau yang tanya-tanya sudah saya kasih tahu jenis-jenisnya daun singkong yang berbahaya itu ini, tapi modelnya dan lain-lainnya nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Selanjutnya ya, daun singkong ya. Kenapa daun singkong? Karena daun singkong itu gampang pengaplikasiannya seperti ini. Ini ditancepin aja hidup, kemudian cepat juga. Jadi pakan alternatif cepat banyak. Itu daun singkong saya juga sudah banyak, itu padahal baru ditanam. Itu nanti dipotong atasnya, dipotek, kemudian nanti akan terubus baru kanan kirinya lebih banyak lagi. Jadi seperti itu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel Agribisa Lentiso supaya kita bisa terus berbagi tentang ilmu beternak dan cocok tanam. Selamat pagi, sampai jumpa, salam satu hobi dan salam sukses.